Swedia dulu. Sepulang sekolah itu ngecek tempat sampah. Jadi saya berangkat itu bawa tas carrier yang besar. Pulang itu ada isinya sampah. Karena di sana itu bisa ditukarkan. Mendapat stroke ini bisa ditukar menjadi uang atau langsung digunakan untuk belanja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paksi Dewandaru. Saya Diana Rahmawati. Kami memiliki beberapa usaha, namanya Awandaru Village, Ekoturism dan kuliner. Kami juga memiliki usaha di bidang konstruksi, di bidang furniture, namanya Aruna Kira. Di awal itu usaha saya lebih banyak ke kuliner, Mas. Saya buka di salah satu sekolah swasta di Surabaya. Satu cabang itu saja, penghasilan saya pada saat itu mungkin sama dengan teman-teman yang mungkin bekerja di BUMN gitu ya. 1 bulan sama dengan saya 1 bulan. Tapi cabang yang lain ada yang sedikit, ada yang rugi. Dari situ belajar bahwa bisnis ini ternyata tidak mudah, mengelola investor itu tidak mudah. Jadi dalam 1 bulan ini ada mungkin 5-10 mitra yang bergabung. Kalau di total dulu mungkin ada 200 mitra se-Indonesia. Ketika ada satu bisnis, saya sudah menyiapkan 1 atau 2 bisnis lain sebagai bantalan kalau ternyata bisnis ini jatuh gitu. Ketika franchise itu jatuh, kami ada backup di bidang yang lain. Saya udah terjun di dunia konstruksi. Jadi alhamdulillah ada beberapa pekerjaan konstruksi, saya bangun rumah, saya jual. Betul-betul bukan dengan modal yang banyak juga, bisa dikatakan semuanya modalnya itu komunikasi. Jadi komunikasi dengan misalkan pemilik tanah, kemudian komunikasi dengan buyer, cocok dibeli, baru nanti kita bangunkan. Saya ke dunia konstruksi itu awalnya juga setelah ditipu juga oleh kontraktor ya. Saya bangun lapangan futsal di Jombang. Ternyata kontraktornya kurang begitu baik, bahan-bahannya kurang begitu bagus, sehingga ketika jatuh ada angin kencang, besi-besinya itu melengkung, meleot-meleot gitu. Didatangi oleh Pak RT, dikasih tahu bahwa ini membahayakan, jadi diminta untuk dirobohkan waktu itu. Uang udah masuk beberapa ratus juta, dirobohkan, dan oleh Pak RT tadi ditawar, ini saya beli aja besi bekasnya senilai 8 juta rupiah waktu itu. Tapi alhamdulillah saya seperti itu, saya nggak pernah merasa kayak down. Kalaupun saya down, nggak akan memberikan apa-apa juga buat saya. Jadi ya lebih baik kita move on aja. Next step harus seperti apa. Jadi langsung, oke, itu bisnis gagal, nextnya gimana? Ketika ada orang membeli franchise, ingin menjadi mitra dari merek yang saya miliki, mereka kan butuh gerobak, ngasih ke beberapa vendor gitu ya untuk mengerjakan. Mereka misalkan molor pekerjaannya, kurang bagus, akhirnya kan kita jengkel sendiri ya. Nah dari situ saya punya usaha furniture, Mas. Kita bisa lebih kontrol, jadi yang sesuai standar kita ini kayak gini. Saya juga akhirnya jadi kontraktor juga gara-gara hal seperti itu. Jadi saya baca 2 buah buku, yaitu Memiliki Rumah Tanpa Modal ya. Kemudian bukunya Mas Aryo Diponegoro itu Raja Bisnis Properti Mega Profit. Saya gabungin bagaimana menjadi kontraktor tanpa modal, dan saya bisa jalankan itu. Saya bangun 3 unit rumah, tadi saya bilang modalnya di komunikasi. Nah untuk konstruksi saat ini kan memang orang terus membangun, bahkan di kota seperti Jakarta yang padat sekalipun pembangunannya terus menerus ya. Jogja ini kan berkembang dengan lebih pesat sebenarnya ya, karena banyak lahan-lahan yang terbuka gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu, kita berhadapan dengan global warming, eco-friendly living dan lain sebagainya, dimana ketika kita membuka lahan baru itu bisa jadi ke depan nggak akan semudah sekarang. Izin-izin akan lebih ketat dalam mengelola tanah. Jadi kita nggak akan pernah bisa memprediksi masa depan dengan exact 100%, tapi setidaknya 5 tahun ke depan saya pikir masih memiliki future lah untuk bisnis konstruksi ini. Saya ada project di Magelang, agrobisnis nilainya di atas 1M, Purworejo itu juga di atas 1M nilainya. Kita pernah juga bikin project perumahan di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Tanahnya itu harusnya bisa jadi perumahan, kalau bicara profit harusnya bisa banyak ya. Tapi baru bikin 2 unit, tanahnya disengketakan orang. Jadi dari pertama berjalan itu udah banyak sekali permasalahan. Masalah pertama, orang yang saya percayakan untuk mengelola di sana, tiba-tiba tidak bisa melanjutkan karena ada proyek di tempat lain, yang harusnya dia yang kelola, saya yang kelola. Sebenarnya bagus, lokasinya strategis, di depan rumah sakit umum ya, rumah sakitnya baru. Jadi kita target dokter-dokter, dan di sana belum ada perumahan yang bagus. Jadi sangat potensial sekali, dan karena potensial itu, ada orang lain yang juga ingin ikut memiliki. Jadi di situ uang saya sudah masuk, sudah DP tanah, udah bangun rumah contoh. Si pemilik lahannya juga sebenarnya orangnya baik. Dia juga menjadi korban di situ. Saya kan juga punya tanggung jawab ke investor. Jadi investor-investor itu ketika jatuh tempo, saya kembalikan. Ada yang sekaligus keuntungannya, ada yang hanya modalnya saja. Yang penting nama baik kami terjaga. Untuk masalah uang, saya selalu bilang ke istri, uang kita bisa cari. Nama baik tetap harus kita jaga.
Kalau kita berhutang ke bank misalkan, itu nggak mudah Mas. Usaha kita itu kan bukan seperti orang yang bekerja mendapatkan penghasilan tetap. Uang yang pertama cukup besar itu untuk bikin lapangan futsal itu. Pencairan 196 juta ya. Tertulisnya 210 tapi kita terima 196. Kita KPR, rumah di Jogja, di Surabaya, ada pinjaman dari bank ini, bank itu, investor juga gitu ya. Sampai kita hitung per bulan yang harus kita keluarkan itu lebih dari 50 juta per bulannya. Saya pernah cerita ke istri bahwa saya itu ngaji fikih saya suka ya, tapi bagian tentang riba itu saya skip. Saya khawatir nanti ketika saya tahu, saya nggak bisa ngutang gitu kan. Kalau kita nggak tahu kan kita nggak apa-apa nih. Akhirnya kayak kita punya uang berapapun habis Mas. Saya jualan franchise saya, Bebek Nyimut tadi 350 juta, 1-2 bulan aja habis. Saya jual rumah di Siwalan Kerto itu, ketika orang mau beli rumah dengan cara KPR atau apapun itu, bank maunya rumah harus jadi dulu. Sebelum itu bisa kayak hanya gambar aja, bank udah nyairin duit. Jadi kita betul-betul tanpa modal. Sempat saya bangun sendiri dulu, udah jadi bank nyairin 350 juta kalau nggak salah. 1-2 bulan udah habis. Itu terjadi beberapa kali, sampai akhirnya saya putuskan untuk tidak lagi mengangsur, tapi melunasi. Kita bayar hutang yang kecil dulu, misalkan 50 juta, 80 juta, kartu kredit tutup semua. KPR juga begitu, saya datangin banknya, boleh nggak saya ngangsur pembayarannya? Atau ada yang memang sengaja saya biarkan dilelang gitu. Lakukan banyak langkah. Itu lebih baik daripada saya ngangsur tadi, tapi kayak nggak berkurang. Jadi kalau kita ngangsur, kita mau nggak mau harus mengikuti waktu yang sudah ditetapkan bersama di awal kita tanda tangan akad. Nah, ketika kita melunasi, ada resiko lain yang harus saya dapati. Karena kan kita mengumpulkan uang ini. Melunasinya kan harus pilih satu. Yang lain yang belum dibayar, tentu dia akhirnya teriak-teriak ya istilahnya. Kolektornya datang, yang ini datang. Setahun 2 tahun kita hadapi hal ini. Sampai akhirnya, alhamdulillah kita bisa bebas dari riba ya. Setelah itu rasanya nyaman. Pandemi itu nilalah ada yang pesan teraso. Dari Bali 7, kos-kosan. Saya punya kos-kosan Mas. Selama pandemi kan nggak ada yang ke kampus ya Mas. Di Surabaya dekat UK Petra. Ya udah saya kontrakin dengan harga lebih murah. Setahun 15 juta. Alhamdulillah langsung ada. Selama pandemi kemarin, asalkan kita jeli melihat peluang ya ada aja sih. Kalau pebisnis menurut saya yang pertama mentalitasnya harus mentalitas pebisnis ya. Banyak orang ingin menjadi pebisnis itu dia siap untuk untung ya, tapi nggak siap untuk rugi. Justru dari pecah telur ini saya belajar, jadi wah ternyata mereka ini loh real businessman. Mereka jalani dari rugi sampai akhirnya bangkit. Itu mentalitas pebisnis. Menurut saya itu hal fundamental atau hal dasar yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Yang kedua, jangan tamak. Kebanyakan orang tergiur untuk cepat kaya, ingin cepat untung, akhirnya mereka melupakan keberkahan atau mereka melewati proses-proses yang harusnya mereka bisa ambil pelajaran-pelajaran di situ. Lebih bijak dalam menyusun visi sebagai seorang pebisnis. Saya dulu soalnya termasuk orang yang gerusa-gerusu ya Mas. Akhirnya banyak ruginya juga. Apa yang saya belum rugi? Bikin coffee shop sudah 3 tahun, 34 bulannya rugi, 2 bulannya alhamdulillah untung. Tapi juga untungnya itu ya nggak seberapa. Saya pernah punya restoran bebek di Malang. 5 tahun itu saya dihitung jari lah yang untung Mas. Lalu ada pengusaha di Jogja minta tolong dikonsepin restoran. Saya konsepin, jadilah tempat di sekitaran Candi Plausan. Di situ awalnya mau franchise, saya tawarin saya jadi konsultan bisnis aja Pak. Jadi Bapak bayar saya secara profesional. Oh yaudah, tolong saya dibantu. Jadi saya bantu semuanya Mas. Set dapur, recruiting karyawan, marketing. Sekarang malah maju pesat. Omset per bulan bisa 800 juta sampai 1 M. Ya begitulah cara Allah ya. Tapi alhamdulillah selalu ada rezeki lain ya. Tapi yang jelas bagi saya bisnis itu adalah sesuatu yang harus kita jalani supaya kita bisa menjadi sesuatu untuk diri kita. Jadi nggak cuman sekedar nafkah, tapi ya kita punya soul di situ gitu ya. Terkait financial business itu kebetulan kalau saya cukup tertib catatan-catatan ya. Kalau misalkan konstruksi itu saya punya aplikasinya sendiri. Jadi pengeluaran semua tulis dengan rapi. Jadi supaya tahu bisnis ini untung atau rugi. Kalau saya boleh memberi saran kepada entrepreneur lain, mungkin kita perlu juga untuk merekrut khusus bagian finance karena kadang-kadang ya kita keteteran juga ya. Apalagi kalau bisnisnya udah multi bisnis. Ketika semakin kesini saya bisa mengerti kenapa dulu bisnis saya yang kafe tenda itu rugi. Jadi karena saya tidak melakukan marketing dengan baik Mas. Modal untuk bangun itu katakanlah 10 juta gitu ya. Biaya untuk marketing nggak punya. Akhirnya cuman ngeprint flyer, caranya dulu bagi-bagi ke kampus-kampus di dekat situ. Kan saya mikir, kita punya tempat nih lucu, harganya murah, harusnya rame dong. Ternyata tidak kayak gitu. Kalau orang nggak tahu tempat kita bagus, ya gimana caranya biar rame? Jadi mereka butuh tahu. Akhirnya saya tiap bulan rugi 2 juta, kurang lebih 5-6 bulan saya tutup. Berarti saya rugi 10-12 juta untuk operasional. Kita sebutlah unicorn itu, mereka kan gila-gilaan marketingnya. Tapi akhirnya orang tahu, dia menguasai pasar. Akhirnya setelah punya pasar, mudah untuk berjualan. Dulu saya sebelum ada martabak kekinian yang sekarang
bisa dipotong 8, toppingnya di pizza. atas seperti pizza. Saya udah mulai dulu. Namanya Terang Bulan Manchester ya. Terang Bulan Manchester karena saya penggemar MU gitu ya. Jadi semuanya merah-merah gitu. Itu awalnya saya penggemar Terang Bulan, tapi di Surabaya itu kok mereknya Holian, Polan, Roland, mengarah-ngarah ke sana gitu kan. Mana ke Holland? Terus akhirnya saya, kita bikin aja yang beda, Manchester gitu. Gerobaknya beda, merah. Yang lain dulu kuning semua. Habis itu menunya juga saya bikin ada yang asin. Jadi ada waktu itu apa? Tuna, ada Smoke ayam cincang. ayam suwir, ayam cincang gitu. Enak rasanya sebenarnya. Dulu kan cuman keju, coklat gitu ya. Saya sudah ada blueberry, strawberry. Seperti martabak kekinian yang sekarang itu atau beberapa waktu lalu booming. Tapi saya tidak terkenal karena waktu itu nggak tahu caranya untuk mengenalkan makanan ini ke publik. Akhirnya ya tidak begitu maksimal ya Mas. Kalau kita asal-asalan aja dalam bisnis, yang penting punya uang, niru ini buka, ya gagal. Bisa jadi untung, tapi kemungkinan besar untuk gagal ada. Memang saya dikader, benar-benar dikader bertahun-tahun sama suami ini untuk menjadi punya mental juga. Itu pun saya butuh waktu mungkin sekitar 5 tahun sampai akhirnya saya juga punya mental bahwa melihat satu rugi itu is not a big deal. Bukan hal yang kayak harus saya tangisi atau hal-hal yang bikin saya sedih. Karena pun akhirnya saya melihat, oh itu rugi segini. Oh iya. Jadi kayak udah satu frekuensi melihat untung rugi, terlebih lagi rugi, sudah bersahabat dengan rugi. Bosnya itu kan ya Allah ya. Jadi kayak menyerahkan gitu. Kadang-kadang kalau udah kepepet banget gitu baru benar-benar minta, tapi bisa terjadi besoknya ada pemasukan gitu, misal kayak lagi butuh banget buat bayar PP misal ya, ada kita berdoa gitu berdoa besoknya ada mentalnya udahlah gitu, mau rugi berapa ya. Dulu awal-awal dia sering ini, apa aku kerja aja ya gitu. Saya bilang, kamu kerja gaji berapa sih? Dia sering gitu kan. Kamu kerja gaji berapa? Kadang-kadang ketika jatuh ya atau lagi nggak ada maksud, kan saya kan udah bingung kayak. Nah akhirnya saya sering nawari ya, meskipun apa-apa kan saya juga sarjana gitu kan, saya bisa juga daftar misal apalah gitu. Di sana kamu digaji berapa? Tak gaji yang lebih dari itu. Selalu seperti itu. Udah, kamu buat apa kalau saya memilih untuk bekerja nggak di kantor supaya bisa lebih lama dengan keluarga, anak istri, kalau istrinya malah kerja gitu kan. Kita punya hutang-hutang ya di bank. Dia kebetulan orang yang bermental kuat. Saya sebaliknya, ketika didatengin debt collector tiap hari mereka datang, saya waktu itu dalam kondisi hamil anak ketiga, mau bayar bidan itu saya pinjam ke mama gitu. Kalau perempuan tuh kan sering dirasa ya kayak nelongso banget sih. Lahiran aja yang sebelumnya anak-anak tuh di rumah sakit aja bisa bayar, ini di bidan kok pas nggak ada. Saya juga sebenarnya kalau mau kerja juga bisa gitu ya. Kita berdua sarjana, saya S2 gitu. Saya bahkan sandwich ke luar negeri gitu. Harusnya bisa bekerja dengan bayaran yang cukup lah. Tapi memang kita memilih untuk tidak bekerja. Saya yakin sekali kondisi di mana kita tidak memiliki uang itu hanya sebentar. Faktanya juga memang sebentar aja. Nanti 1-2 hari udah ada lagi. Selama kita masih membangun bisnis, akan ada titik-titik seperti ini. Tadi misalkan anak ketiga itu 2014 itu kan franchise jatuh. Saat itu sebenarnya saya ada bisnis lain yang naik daun itu gerobak. Jadi sebelum furniture ini gerobak dulu. Karena mereka mungkin bisa bikin makanannya, mereka mungkin bisa minumannya. Saya bikin gerobakjakarta.wordpress.com. Kenapa saya pakai nama itu? Karena waktu itu saya kan banyak mitra franchise saya di Jakarta. Saya bingung mau bikin gerobak ini di mana di Jakarta gitu. Saya aja bingung, mungkin banyak orang lain yang juga bingung ya. Ya udah saya bikin gerobak Jakarta dan waktu itu alhamdulillah ada terus. Futsal itu mungkin ratusan juta kerugiannya ya. Perumahan Jeneponto itu ratusan juta saya kerugiannya. Sering mendapati ditipu oleh supplier kayu, ratusan juta juga. Itu sudah takdir Allah seperti itu. Kita nggak perlu menangisi takdir lah. Tapi gimana bisa menjadi lebih baik, itu aja. Mungkin saya pernah dalam kondisi yang banyak hutang itu tadi ya Mas. Bahkan ke investor sampai saat ini masih ada. Bisnis yang terakhir itu kan yang oleh-oleh juga kita masih belum lama ini ya jatuhnya yang karena pandemi itu. Saya kembalikan. Tentunya secara bertahap. Kita harus mengatur cash flow, kita juga harus membangun bisnis. Karena kalau semua kita kasihkan, kita kembalikan, saya khawatir susah untuk mengembangkan bisnis atau mengembalikan yang lainnya gitu. Jadi harus kita atur benar-benar. Saya selalu yakin takdir Allah itu baik, walaupun rugi itu berarti takdir Allah. Jadi saya selalu terima, ya kita berusaha aja. Oleh-oleh ini belum punya nama waktu itu ya. Jadi saya buka jalur, saya buka di Borobudur, Prambanan, Tebing Breksi, tempat-tempat strategis atau apa ya, objek wisata di Jogja itu saya buka cabangnya. 1 tahun itu kita betul-betul kayak rugi terus, gaji karyawan, operasional. Begitu booming, alhamdulillah pemasukannya itu cukup lumayan, menutup kerugian-kerugian setahun. Karena saya orangnya itu
inginnya nggak berhenti sampai di sini, lebih besar lagi. Jadi saya nyewa tempat, bangunan lamanya saya hancurkan, saya bangun toko baru di situ. Siap jualan masuk pandemi. Pandemi kan masih sampai sekarang ya, jadi Sewanya udah habis. Sewanya udah habis, kita udah bangun gitu. Belum sempat. Mau perpanjang kita juga ragu-ragu kan, segala sesuatunya belum pasti soalnya. Karena kalau dihitung-hitung ya gelo juga rasanya Mas ya. Kita udah nyewa, kita bangun, belum sempat make. Dan bangunnya nggak puluhan juta, mungkin ratusan juta kita bangun itu. Mungkin itu yang selama ini kita sebut dengan mentalitas entrepreneur ya Mas ya. Jadi konsep tawakal ini harus kita jalankan ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi memang tiada daya dan upaya, melainkan semuanya itu kehendak dari Allah. Kita berusaha sekeras apapun, kalau Allah takdirkan kita nggak bisa dari situ rezekimu, ya nggak akan bisa. Kalau misalkan Allah takdirkan itu rezeki kita, walaupun nggak kita cari, akan datang. Dan saya sudah merasakan keduanya Mas. Bisnis franchise, bayangkan hanya dari WordPress Mas, gratisan lah itu, hanya bermodalkan hashtag. Misalkan saya jualan betap teraso pakai hashtag, orang datang dan beli, itu kan semua Allah yang gerakin ya Mas. Dia kan bisa pilih banyak gitu ya, kenapa dia pesan ke saya. Atau konstruksi misalkan, saya pakai hashtag Jogja Tukang, kenapa dia bisa ke saya? Teman-teman kenapa milih saya di antara kontraktor-kontraktor lain gitu ya? Orang nggak kenal saya, dia cuma tahu saya di grup Backpackers Indonesia, dia bisa bangun rumah di Kelapa Gading pakai jasa saya Mas. Itu pasti Allah yang gerakan gitu. Meskipun pas bangun juga tukang saya bermasalah, karena ini rezekinya dari Allah. Ketika ada yang hilang itu juga adalah jalan yang Allah kasih. Ya udah, kita harus tawakal. Kalau kita paham bahwa segala sesuatu di dunia ini sifatnya hanya sementara, insya Allah kita nggak akan terlalu sedih lah. Justru kita sedih itu kalau bekal kita belum banyak. Ternyata kita sudah dipanggil, itu mungkin sedih harusnya. Jadi mungkin saya sekarang sedihnya memang bekalnya kayaknya masih kurang. Bekal akhirat ya Mas ya. Saya pernah dengar hadis itu, pengusaha itu kalau dia bisa jujur, amanah, bisa menjadi jalan ke surga ya. Saya lupa redaksionalnya. Ketika dia bekerja keras untuk keluarganya, itu juga bisa menjadi sarana untuk mengampuni dosa-dosanya. Jadi menurut saya, bekerjalah dengan jujur, dengan ikhlas, niatkan semuanya untuk Allah, untuk keluarga. Saya mungkin kalau keuntungan nggak bisa membanggakan apa-apa ya. Saya nggak pernah ngitung berapa ratus juta atau berapa miliar yang saya dapatkan. Tapi saya ngitung berapa ratus karyawan yang sudah dihidupi dari proyek-proyek saya. Saya selalu berharap itu bisa menjadi jalan saya ke surga. Kalau mungkin dari ibadah saya masih kurang, ya Allah mudah-mudahan dari rizki yang Engkau titipkan melalui saya kepada mereka ini bisa menjadi jalan saya ke surga. Menurut saya itu sih. Kalau Awandaru Village ini, awalnya saya lihat Instagram itu ada rumah ini ya, namanya frame atau ya. Itu huruf A itu. Frame itu ya apa ya, rangka ya atau kabin gitu ya. Nah, saya lihat kok bagus gitu. Kebetulan saya punya tanah ini gitu. Jadi ya udah saya bangun. Ini tanah juga saya beli nggak begitu mahal dulu. Saya bayarnya juga bertahap. Banyak pohon-pohon besarnya, pohon-pohon yang mungkin orang lain takut. Nah, jadi memang konsepnya nature, alam. Awalnya ini adalah villa yang segmentasinya adalah bule, foreigner. Saya tawarkan ke teman-teman dari teman-teman kuliah saya dulu, orang Slovakia, orang Polandia, orang Swedia, suka mereka. Tidak lama berselang corona kan. Jadi saya harus mengubah konsepnya. Sempat saya tinggalkan dulu ke Tulungagung berapa lama ya? 6 bulan. 6 bulan, jadi sempat tidak terurus. Kita balik lagi dari Tulungagung, kita mulai bangun lagi. Ada hanging garden, ada restoran, kolam. Yang kolamnya juga ganti konsep dari kolam renang jadi kolam ikan yang bisa direnangi. Dari yang tadinya ada tebing itu kita jadikan air terjun, ada rumah pohon. Semua konsep-konsep ini untuk mewujudkan apa, imajinasi aja sih. Gak ada kayak master plan yang saya buat, meskipun saya kontraktor. Tapi saya untuk yang Awandaru Village ini, saya semuanya betul-betul mengandalkan insting saya, ini bagusnya buat apa. Awalnya waktu sampai ke sini kita ngelihat ada beberapa restoran di sini yang rame. Kita mau makan di situ, rame. Pindah ke sebelahnya rame, full parkirannya. Wah, apa tempat kita juga kita buat restoran ya. Jadi dari situ awalnya ya. Dengan konsep nature ini pengen mengenalkan anak-anak ke alam. Kan selama ini seringkali anak-anak kalau main playground yang bersih, bukan tanah, bukan di batu. Mall, misalkan gitu ya. Ya, playground bersih. Mereka kan udah terbiasa mungkin kan. Karena masa kecil saya dan suami mungkin mainnya di sawah, di sungai. Ya pengen gitu, pengen juga anak-anak itu merasakan kayak nggak pakai sendal, jalan-jalan di tanah gitu, main batu, atau mungkin ada hewan-hewan lain supaya mereka tahu oh ada cacing, karena sekarang perumahan juga udah jarang cacing kan. Ya untuk anak-anak kita atau mungkin
anak-anak yang lain ya, untuk mereka lebih datang, kenal, bermain langsung bersama alam gitu sih. Iya, kita juga mencoba menanamkan value lain, jadi kayak eco-friendly living ya, atau green living. Ketika membangun ini kita tidak menebang pohon, kita juga menggunakan material-material bekas dari sisa-sisa proyek. Saya gunakan di sini genteng-genteng, bahkan ada mungkin kayu-kayu bongkaran dari rumah mbah saya pasangkan di sini. Konsep eco-friendly living itu kan bagaimana kita memanfaatkan barang-barang yang nggak terpakai memiliki apa ya? Value. Iya, daya guna kembali gitu. Bagi kami ini juga sesuatu yang baru, mengajarkan kepada anak-anak cara menanam bibit pohon, buat pupuk kompos, tradisi-tradisi Indonesia yang harusnya kita lestarikan, misalkan batik, tapi ini semuanya bertahap. Kalau sekarang yang ada di sini tuh baru kuda, kemudian ada ikan. Dulu sih sempat ada landak, kelinci, tapi susah ya ternyata memelihara kelinci dan landak itu. Tapi ke depan akan kita coba lebih lengkap lagi. Kenapa orang memilih menggunakan kontraktor ya daripada mungkin menggunakan tukang langsung? Sebenarnya ada plus minusnya. Seperti yang saya bilang tadi, saya menjadi kontraktor berawal dari ditipu oleh tukang atau kontraktor lainnya. Sangat penting untuk mendapatkan kontraktor yang amanah. Itu satu. Saya sendiri pun sebagai kontraktor masih juga dicurangi oleh tukang. Masih juga mendapatkan ya ujian-ujian kecil gitu ya di lapangan. Apalagi orang awam yang tidak memiliki pengetahuan di bidang konstruksi sipil atau pembangunan rumah gitu ya. Pasti ada banyak sekali celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan. Alhamdulillah kami berusaha untuk amanah dalam setiap proyek yang kami lakukan. Kita berusaha mencari apa yang terbaik untuk klien. Kalau di saya itu ya dengan klien itu ada dinamika ya. Mungkin kadang-kadang kita bermain dengan ekspektasi orang, itu yang harus kita jaga. Tetapi kepuasan pelanggan selalu saya pegang. Bagaimana agar pelanggan ini bisa puas. Karena kalau mereka puas, mereka senang dengan pekerjaan kita, senang dengan servis yang kita berikan, biasanya itu getuk tular. Kita dapat proyek lain. Dan alhamdulillah selama ini selalu seperti itu. Proyeknya tadi ada di beberapa kota, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, hingga ke Jakarta atau Jabodetabek. Itu semua juga dari buah kepercayaan yang diberikan oleh customer-customer lama, kemudian mulut ke mulut seperti itu. Saya punya PT sendiri dari 2012, namanya itu PT Garuda Kayana Kirana Daru. Kita singkat dengan Aruna Kira. Ini bergerak di bidang konstruksi dan furniture tadi ya. Kalau di Jogja kita branding dengan Jogja Tukang. Saya juga tergabung ke salah satu konstruksi ya cukup besar di Indonesia, diamanahi di wilayah Bantul. Yang selalu kita jaga itu adalah kepuasan pelanggan dengan harga yang baik, mendapatkan hasil yang baik. Kebanyakan kalau kita dengan kontraktor itu seringkali ada wilayah yang abu-abu gitu. Nanti mereka menawarkan harga murah, tapi ujung-ujungnya bangunan nggak selesai. Itu seringkali kejadian seperti itu. Di tengah jalan tidak selesai. Entah karena kontraktor awal ini tidak mampu menghitung RAB dengan baik, atau memang dari awal niatnya sudah kurang baik. Yang kedua, kontraktor itu tidak sekedar membangun, tapi mereka juga merancang dan mendesainkan bangunan. Jadi kita juga bekerja sama dengan arsitek. Seringkali klien sudah memiliki arsitek yang mereka inginkan. Itu ada beberapa nama yang pernah kerjasama dengan kami. Salah satunya senior kami di ITS dulu, Mas Andi Rahman, itu beberapa kali kami menggunakan jasa beliau untuk desain. Dan memang kalau arsiteknya bagus, hasilnya biasanya bagus. Nah di sini kami berusaha menyelami apa keinginan klien sih. Mereka ingin rumah jenis apa. Kalau misalkan industrial, bata, dan sebagainya itu biasanya kayak Mas Andi Rahman itu cocok. Atau misalkan maunya minimalis, Japanese style. Kalau di Jogja ini ada itu bagus, saya juga ngefans sama karya-karya beliau itu Mas Judi Pranata namanya. Jadi dari situ tinggal kami yang melaksanakan pembangunannya. Menjadi entrepreneur yang sukses mungkin bisa juga tanpa jatuh bangun ya. Mungkin bisa juga jika dia sudah memahami dasar-dasar bisnis yang baik, dia sudah punya landasan atau platform bisnis yang baik, dia juga punya mentor yang selalu mendampingi, bisa memberikan arahan-arahan supaya dia tidak salah langkah. Bisa jadi ada pebisnis yang tidak mengalami jatuh bangun. Saya yakin pasti ada. Ada juga mungkin yang punya privilege ya. Mungkin orang tuanya sudah punya bisnis, anaknya tinggal melanjutkan. Itu mungkin juga akan lebih mudah biasanya ya. Mungkin rugi, tapi ruginya hanya sedikit.
sedikit, setelah itu dia sukses, itu juga saya yakin mungkin ada. Jadi semuanya memang sudah ada garis kehidupannya masing-masing. Kalau saya pribadi untuk ilmu bisnis, saya belajar, saya kuliah juga di manajemen bisnis, manajemen project, ada mata kuliahnya, ada financial management juga. Kemudian saya juga berusaha belajar dari senior-senior. Saya kebetulan aktif di alumni Elektro ITS khususnya. Kalau ada alumni yang entrepreneur, saya berusaha untuk belajar ke mereka, mendengarkan kiat-kiat sukses dari mereka. Saya cari apa yang bisa saya terapkan untuk bisnis saya. Mungkin salah satu kata kuncinya gimana supaya kita bisa bisnis tanpa jatuh bangun. Satu, banyak belajar. Dua, carilah guru yang bisa membimbing kamu, bisa mengarahkan dengan tepat. Yang ketiga, berhati-hati. Jangan berasa gusu, bermain safe. Akan lebih baik jika sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya, sehingga sudah memiliki pengalaman manajerial yang baik. Jadi ada senior saya itu bisnisnya besar, anaknya tidak serta-merta langsung ditunjuk sebagai direktur di perusahaannya. Disuruh kerja dulu 5 tahun, setelah memiliki pengalaman, barulah dia kasih posisi di situ. Saya pikir itu salah satu cara dari senior saya untuk memberikan pengalaman kepada anaknya. Jadi anaknya tahu bagaimana menjadi bawahan, bagaimana menjadi manajer sebelum menjadi pemimpin. Kalau ada yang ingin diputar kembali, mungkin yang pertama satu, saya seharusnya lebih cepat membeli aset ya. Saya sama istri terlambat ya kita ya. Beli rumahnya. Beli rumah, beli aset itu terlambat karena nggak kepikiran sama sekali atau nggak punya pemikiran ke arah sana. Waktu itu masih nomaden, masih belum tahu mau tinggal di mana. Nggak lama kemudian, 2013 itu harga sudah melonjak tinggi. Kalau misalkan bisa mengulang waktu, mungkin dulu kita akan beli aset di masa di mana segala sesuatunya masih murah. Pada saat itu ya kita bisa aja beli waktu itu ya, cuman nggak kepikiran. Mungkin lebih sabar aja mungkin ya dengan proses pelan-pelan, karena godaan ya, seringkali mendengar untuk menjadi bisnis yang lebih besar harus berhutang. Karena itu kita masih muda, masih semangat, optimis bakal akan besar, ada tawaran-tawaran, ya, akhirnya kita tergiur. Nah, ternyata ya seperti yang tadi itu, banyak yang jatuh. Mungkin kalau kita sabar gitu, terus berproses, semua hal yang terjadi ini pasti kan sudah takdir yang ditetapkan. Kalau meminjam, kemudian seperti yang dikatakan istri saya tadi ya, sebenarnya menyesal juga ya. Apa yang kami alami sampai sekarang, insya Allah tidak ya, kita tidak menyesali. Ini memang sudah jalan yang harus kami tempuh. Memang ada banyak ruginya ya, tapi banyak bahagianya juga, banyak sukanya juga. Ini semua yang memang kita syukuri hingga sampai ke titik ini, dan kita nggak tahu titik apa lagi yang akan kita hadapi ke depannya. Karena dulu itu memang saya berpikir mau bikin lapangan futsal butuh dana sekian. Saya bukan anak orang yang kaya raya gitu, dari mana kalau bukan dari bank gitu. Jadi banyak banget ini ya, saya sama istri sering, kita punya konsep kayak gini, ke orang itu udah duluan gitu. Itu terjadi berkali-kali. Kadang-kala ya memang itu bukan rezeki kita. Akan ada suatu saat di mana kita yang memulai dan kita mewujudkan mimpi kita sebelum orang lain. Ya itu ya, dia nggak mau melewatkan peluang sih sebenarnya. Makanya banyak sekali bidang-bidang bisnis itu karena dia nggak mau lewatkan. Dia ambil gitu. Kalau ada peluang ini dia ambil, ada peluang ini dia bisa ambil. Ini bidang ini kamu bisa? Ya bisa, kalau belajar orang, kalau belajar pasti bisa. Dan dia benar-benar membuktikan itu. Dari misal dia bukan lulusan sipil, bukan lulusan arsitek, tapi sekarang jadi kontraktor. Kalau dia lagi ngobrol dengan customer, dia menjelaskan tentang detail teknik konstruksi. Kadang-kadang saya amazed, ini kamu beneran lulusan elektro dulu? Kok bisa sudah sepaham itu gitu. Jadi orangnya memang cepat belajar tentang sesuatu hal yang baru. Kesannya kayak mungkin serius atau kayak sangar gitu ya. Ini orang family man banget, nggak bisa jauh dari istri sama anak-anak tuh. Dia juga apa ya, meskipun kita juga sibuk dengan bisnis atau urusan yang lain, pasti kita nggak akan lupa untuk mendidik gitu. Dia juga selalu ikut, nggak cuma saya gitu, nggak cuma saya. Biasanya kan ada bagian anak, istri gitu kan. Dia juga nyemplung di situ, dia yang ngurusin anak-anak juga, dia juga bisa masak. Jadi kalau di rumah ya jadi bapak beneran gitu. Bapak andalan ya? Bapak andalan. Baik, terima kasih. Saya Paksi Dewandaru. Saya Diana Rahmawati. Saya founder dari Aruna Kira, bergerak di bidang konstruksi dan furniture. Dan Awandaru Village, bergerak di bidang ekoturism dan restoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klepot sedia rasa. Bener Kong? Busa ini khas ikan kutuk, ikan patin, oh ono ikan patin bareng. Ini original. Jos pokoknya jos. Sabar menanti. Judulnya sabar menanti. Kulo heran apa kok dinamakan botok sabar menanti ini kenapa, Bu? Suasana baru, menu baru, iki ono cumi. Budayanya kita itu udah mulai ke arah barat-baratan, seperti lagu-lagu, gaya hidupnya, kehilangan jati diri itu. Wong Jawa hilang Jawa nih. Maka dari itu, misal saya punya akun sosial media, saya itu selalu menonjolkan lagu-lagu Jawa, rumah-rumah Jawa, bahasa-bahasa Jawa itu saya insya Allah sangat menguasai.